Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkira Madani dari kelas 12 IPA 11. Di sini saya akan menjelaskan materi kode genetik. Apa itu kode genetik? Kode genetik adalah suatu cara untuk menetapkan jumlah serta urutan nukleotida yang berperan dalam menentukan posisi yang tepat dari tiap asam amino pada rantai polipeptida yang panjang. Berikut adalah rumus 4N, di mana 4 menunjukkan 4 macam basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosis, dan urasil, serta N menunjukkan banyaknya nukleotida yang menyusun kodon. Rumus ini kita gunakan untuk mencari tahu berapa banyak nukleotida yang kita gunakan untuk menyusun kodon nantinya. Nah, berikut ada 3 macam kode yang diketahui. Pertama, kode singlet, yang kedua kode duplet, dan yang ketiga kode triplet. Ketiga kode ini diketahui menggunakan rumus 4N yang tadi sebelumnya kita bahas. Pertama, kode singlet. Jika sebuah kodon terdiri dari satu nukleotida, maka didapatkan 4 pangkat 1 sama dengan 4. N sama dengan 1. Maka hanya mengkode 4 asam amino. Yang kedua, kode duplet. Jika sebuah kodon terdiri dari 2 nukleotida, maka didapatkan 4 pangkat 2 sama dengan 16 kodon. Maka baru dapat mengkode 16 asam amino. Sedangkan asam amino jumlahnya ada 20. Jadi kode singlet dan kode duplet tidak memenuhi syarat karena tidak mencapai 20. Kemudian yang ketiga, kode triplet. Jika sebuah kodon terdiri dari 3 nukleotida, maka didapatkan 4 pangkat 3 sama dengan 64 kodon. Nah, untuk kode yang ketiga ini dia memenuhi syarat, bahkan memiliki lebih 44 kodon. Artinya ada beberapa macam asam amino yang dikode oleh beberapa kodon. Dan kode genetik inilah yang digunakan sampai saat ini. Nah, kemudian berikut saya tampilkan tabel kode genetik yang berisi 64 kodon yang tadi kita bahas sebelumnya. Dari 64 macam kodon tersebut, terdapat satu kodon start yang memulai terjadinya sintesis protein, yaitu AUG, dan 3 kodon stop yang mengakhiri sintesis protein, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal penyelesaian pengkodean genetik asam amino. Sebelumnya kita harus mengetahui 4 istilah terlebih dahulu, yaitu sense atau nama lainnya DNA template, yang kedua antisense atau DNA template, yang ketiga kodon atau mRNA, yang keempat antikodon atau tRNA. Sense dan antisense ini adalah DNA, dan kodon dan antikodon ini adalah RNA. Setelah diketahui keempat hal ini, barulah nanti kita bisa mengetahui asam aminonya. Cara mengetahui keempatnya ini ada ketentuannya, yaitu untuk DNA, adenin berpasangan dengan timin, dan untuk RNA, adenin berpasangan dengan urasil. Sementara untuk guanin dan sitosinin pada DNA dan RNA sama saja. Misal diketahui kodonnya CCA, AUG, CGA, AUA, UGA, CAG. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubahnya dulu ke atas, yaitu ke antisense, kemudian ke sense, baru nanti ke antikodon. Pertama CCA kita ubah ke GGT, AUG kita ubah TAC, U kita ubah menjadi A di sini. CGA menjadi GCT, AUA menjadi TAT, UGA menjadi ACT, CAG menjadi GTC. Kemudian setelah antisensenya dapat, kita ubah lagi ke sense, yaitu GGT menjadi CCA, TAC menjadi ATG, GCT menjadi CGA, TAT menjadi ATA, ACT menjadi TGA, GTC menjadi CAG. Kemudian setelah yang dua di atas ini dapat, kita turun lagi ke bawah. CCA jadi GGU. Di sini A kita ubah menjadi U karena ini adalah RNA, sementara yang tadi A kita ubah ke T karena yang atas itu adalah DNA. Terus kemudian AUG menjadi UAC, CGA menjadi GCU, AUA menjadi UAU, UGA menjadi ACU, CAG menjadi GUC. Nah, kemudian untuk mengetahui asam aminonya ini, yang A, B, C, D, E, F ini, kita ambil dari kodonnya atau mRNA ini. Ini yang ini. Tapi, perlu diketahui tadi ada kodon stop dan kodon startnya. Di sini kita tengok, kodon startnya ada AUG. Kemudian kodon stopnya ada UGA.
Jadi untuk mengetahui kodenya, yang kita ambil adalah dari codon startnya ini sampai dengan batas codon stopnya. Jadi yang kita dapat adalah AUG, CGA, serta AUA, dimana AUG itu adalah metionin, CGA adalah arginin, dan AUA adalah isoleusin. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.